Sistem Super Devouring. Bab 571, Wakil Kepala Istana. Pria ini adalah pengawal istana dari Istana Raja Perang. Kekuatannya setara dengan Juan Feng, dan setidaknya 10 kali lebih kuat dari Li Xiu. Pedang pembelah bumi milik Ye Xuan tidak cukup untuk mengancamnya. Bang! Bang! Dua suara teredam menyebar, dan pedang pembelah bumi dengan mudah dikalahkan oleh pria berbaju besi perak itu. Itu memang denyut bumi, dan telah berubah ke tingkat kedua. Jenius, benar-benar jenius. Pria berbaju besi perak itu membelalakkan matanya dan dengan santai mengeluarkan energi pedang yang menyala-nyala. Kekuatan energi pedang ini sangat lemah, hanya untuk pengujian. Bang! Bang! Energi pedang itu menyapu di depan Ye Xuan, dan kemudian dihancurkan oleh pelindung denyut nadi Ye Xuan. Bagus, itu hebat, ada jenius lain yang telah memahami misteri itu, sangat bagus. Pria berbaju besi perak itu sangat senang. Namun, kata-katanya mengungkapkan hal lain. Lagi. Sebelum Ye Xuan, seseorang benar-benar memahami misteri itu. Istana cabang mengatur beberapa wilayah. Setiap wilayah luas dan penuh dengan bakat. Bukan masalah besar jika seorang jenius yang telah memahami rahasia itu muncul. Ye Xuan berpikir dalam hati. Penguasa wilayah Luoxia tersenyum. Dia telah hidup dalam ketakutan selama 3 hari terakhir, bagaimanapun juga, dia takut Jiang Tianjin akan tiba-tiba bergerak dan membunuh Ye Xuan. Sekarang, dia akhirnya mengirim orang itu. Tuan, bolehkah saya bertanya, bagaimana keadaan Huang Tianyu, yang saya kirim 5 tahun lalu, sekarang? Penguasa wilayah Luoxia tiba-tiba bertanya lagi. Huang Tianyu. Pria berbaju besi perak itu mengingat dan berkata, lumayan, dia telah menjadi pemimpin tim, dan transformasi atributnya telah mencapai 90%, tetapi dia belum memahami rahasianya. Pemimpin tim. Penguasa wilayah Luoxia berhenti sejenak, tampaknya dia telah melakukannya dengan baik. Baiklah, saya akan membawa kelima orang ini masuk, penguasa wilayah Luoxia, Anda bisa pergi terlebih dahulu. Pria berbaju besi perak itu berkata. Baik, Tuan. Penguasa wilayah Luoxia mengangguk sedikit. Meskipun dia lebih kuat dari pria berbaju perak itu adalah pengawal istana dari Istana Raja Perang, jadi dia hanya bisa memanggilnya, Tuan, dengan jujur. Penguasa domain, tidak ada apa-apa di depan Istana Raja Perang. Peng Awan 9 Langit lepas landas, dan penguasa domain Luoxia juga kembali ke domain Luoxia. Baru setelah dia menghilang di akhir, Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia lupa meminta penguasa domain untuk membantu mencari tahu tentang Song Caijing dan Song Jue. Lupakan saja, aku akan kembali setelah aku tenang. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Penjaga istana, meskipun ada penjaga dalam namanya, sebenarnya terbagi menjadi 2 jenis. Yang satu bertanggung jawab untuk menjaga, dan yang lainnya dapat keluar untuk melakukan tugas. Tentu saja, kedua jenis penjaga istana ini dapat melamar untuk bertukar posisi. Baiklah, ikut aku. Pria berbaju perak itu melirik Murong Sue, lalu mendekati Ye Xuan dan bertanya sambil berjalan, adik kecil, siapa namamu? Ye Xuan. Jawab Ye Xuan. Namun, saat berikutnya, pria berbaju perak itu mulai bertanya dengan gila-gilaan, dan mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri. Ye Xuan juga mabuk. Dia juga tahu bahwa pria berbaju perak itu berusaha mendekatinya, jadi dia tidak jelas. Murong Sue dan 3 lainnya langsung diabaikan. Mereka bahkan tidak menanyakan nama mereka, tetapi ini bisa dimengerti. Lagi pula, dengan begitu banyak domain, siapa yang tidak ingin dekat dengan seorang jenius super seperti Ye Xuan? Kakak Ye, kalian berlima, tinggallah di sini dulu. Aku akan melapor ke atasan. Pria berbaju perak itu membawa Ye Xuan dan 5 lainnya ke sebuah kediaman kecil di istana. Istana cabang ini sangat besar, tetapi memiliki segalanya. Sepanjang jalan, Ye Xuan juga melihat beberapa binatang suci. Saat ini, mereka berada di sebuah istana kecil di istana, tetapi tidak seperti koridor istana. Ada lumpur, bunga, pohon, dan 5 rumah besar. Itu benar-benar dunia yang berbeda. Istana Raja Perang ini sungguh menakjubkan. Naga hitam yang kita lihat tadi bukanlah binatang suci, melainkan binatang virtual. Setelah pria berbaju perak itu pergi, Si Le tak kuasa menahan diri untuk berkata. Binatang virtual. Mendengar kata ini, semua orang, termasuk Ye Xuan, tercengang. Bukankah ini sebutan untuk makhluk yang melampaui binatang suci? Binatang virtual dapat dengan mudah memusnahkan sampah alam roh.
Ye Xuan tidak menyangka bahwa naga hitam yang dilihatnya tadi sebenarnya adalah binatang virtual yang sebanding dengan alam dewa virtual. Ye Xuan, para penguasa Istana Raja Perang mungkin akan segera tiba, dan kemudian kalian akan dikirim ke aula utama Istana Raja Perang. Selamat. Silu datang dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih. Ye Xuan juga mengepalkan tinjunya. Silu ini kekar dan memiliki kepribadian yang murah hati. Dia layak untuk diajak berteman. Namun, dia akan pergi sebentar lagi dan pergi ke aula utama Istana Raja Perang. Jika Silu dan keempat lainnya lulus penilaian, mereka akan menjadi penjaga aula cabang ini. Setelah itu, mereka dapat memilih untuk keluar untuk melakukan tugas atau menjaga aula cabang. Tentu saja, para penjaga yang keluar untuk melakukan tugas sangat berisiko, tetapi imbalannya juga tinggi. Umumnya, orang muda yang keluar. Yang lebih tua ada di sini untuk memahami misteri. Namun, sebenarnya, Ye Xuan juga ingin berpartisipasi dalam penilaian penjaga ini. Mungkin dia juga dapat meningkatkan wilayahnya. Bakatnya mungkin jarang di aula cabang, tetapi mungkin ada banyak di aula utama. Selain itu, aula utama penuh dengan orang-orang kuat di alam Dewa Void, dan daerah sekitarnya mungkin sangat berbahaya. Kekuatannya terlalu lemah, dan mungkin lebih lambat untuk pergi ke sana. Kemudian, kelima orang itu diberi tempat tinggal mereka sendiri. Tidak lama kemudian, pria berbaju besi perak yang baru saja pergi datang dengan seorang pria parubaya berjubah hitam. Pria parubaya berjubah hitam itu memiliki ekspresi serius dan sama sekali tidak terlihat bersemangat. Dia berjalan perlahan dari gerbang. Wakil kepala aula, itu dia. Pria berbaju besi perak itu menunjuk ke Ye Xuan dan berkata, "Wakil kepala aula." Ye Xuan dan 5 orang lainnya yang keluar untuk menyambutnya tercengang. Ada banyak orang kuat di alam Dewa Void di aula cabang Aula Raja Perang. Mereka yang dapat menjabat sebagai wakil kepala aula dari aula cabang secara alami adalah orang-orang kuat di alam Dewa Void. Pada saat ini, pria parubaya itu dapat menahan napasnya, jika tidak, Ye Xuan dan 5 orang lainnya mungkin akan terkejut dan tidak dapat bergerak. Oh, itu kamu, yang telah memahami denyut nadi bumi dan perlindungan denyut nadi. Pria parubaya itu menatap Ye Xuan. Ya, senior. Ye Xuan mengangguk. Serang aku. Pria parubaya itu berkata tanpa basa-basi lagi. Melihat pihak lain begitu cepat dan tegas, Ye Xuan secara alami tidak berani menyeret kakinya. Dia langsung memanggil senjata surgawi kelas atas dan menggunakan pedang pembelah bumi pada pria parubaya itu. Bang! Bang! Pedang pembelah bumi bergetar 2 kali dan kemudian menghilang. Itu memang level kedua dari Earth Pulse. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan, seperti pria berbaju besi perak sebelumnya, dia dengan santai mengeluarkan aliran ki tanpa atribut. Ye Xuan terkejut. Bagaimanapun, pria parubaya berjubah hitam di depannya sebenarnya berada di Void Guard Realm. Namun, dia tetap tidak bergerak dan langsung menggunakan Pulse Guard. Bang! Bang! Aliran ki ini sangat lemah. Setelah diguncang oleh Pulse Guard 2 kali, aliran itu runtuh. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan berkata, itu memang Pulse Guard. Jika berhasil menembus sekali lagi, itu akan menjadi level keempat dan kekuatannya akan berlipat ganda. Bab 572 Prajurit Dewa Virtual. Mendengar ini, hati Ye Xuan bergetar. Sebelumnya, dia telah menebak apakah alam denyut bumi berikutnya adalah tingkat ketiga atau keempat. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa itu adalah tingkat keempat. Maka kekuatannya memang jauh lebih kuat daripada tingkat kedua. Bakatmu sangat bagus, bahkan lebih tinggi daripada Sun Xingyu, tetapi alamnya jauh lebih rendah. Pria parubaya itu berkata, namun, aturan adalah aturan. Bahkan jika bakatmu bagus, kamu harus lulus penilaian penjaga istana. Penilaian penjaga istana. Semua orang yang hadir tercengang. Seorang jenius seperti Ye Xuan masih perlu dinilai. Apakah kamu bercanda? Wakil kepala istana, ini. Pria berbaju besi perak itu berkata dengan bingung. Pedang itu diasah dengan cara diasah. Aku yakin kamu juga telah mengalami banyak pertempuran yang menentukan hidup dan mati dan pertarungan hidup dan mati. Hanya dalam situasi ini seorang jenius sejati dapat muncul. Pria parubaya itu berhenti sejenak, menatap Ye Xuan dan berkata, Sun Xingyu juga telah memahami misterinya. Dia juga ingin berpartisipasi dalam penilaian penjaga istana. Yang kuinginkan di Istana Raja Perang adalah seorang jenius sejati. Apakah kau mengerti? Kata-katanya sangat menarik, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Semua jenius sejati mengalami kesulitan. Yang terpenting, inilah yang dimaksud Ye Xuan. Mengerti.
Ye Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, dalam 3 hari, kalian akan berkumpul di pintu. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata, lalu berbalik dan pergi. 3 hari kemudian, penilaian aula cabang akan dimulai. Setelah pria parubaya berjubah hitam itu pergi, pria berbaju besi perak itu mendesah tak berdaya, Saudara Ye, wakil kepala aula seperti ini, selalu mengatakan kalimat itu, jangan heran. Ye Xuan tidak setuju. Dia juga merasa bahwa pedang itu diasah dengan cara diasah, dan dia juga berpikir bahwa kalimat ini sangat bagus. Selama dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian, dia dapat terus menerobos. Saudara Chen, apa isi dari penilaian penjaga aula ini? Ye Xuan bertanya. Pria berbaju zirah perak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Hanya pada hari penilaian, para tetua aula cabang akan keluar untuk menjelaskan isi penilaian ini. Seberapa kuat Sun Xingyu itu? Ye Xuan bertanya lagi. Sile dan keempat lainnya juga menajamkan telinga mereka. Mereka juga ingin tahu tentang atribut jenius bernama Sun Xingyu dan seberapa tinggi wilayahnya. Sun Xingyu ini, transformasi atributnya telah mencapai 70%, dia adalah roh emas, dia telah memahami rahasia emas, mengubah batu menjadi emas. Pria berbaju zirah perak itu menjawab. Atribut emas. Mengubah batu menjadi emas. Ye Xuan tercengang. Sekarang dia tahu terlalu sedikit tentang rahasia atribut itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa efek dari mengubah batu menjadi emas ini? Sepertinya saudara Ye tahu sangat sedikit tentang rahasia itu. Pria berbaju perak itu terkekeh dan berkata, kau juga tahu karakteristik atribut emas. Kekuatan serangannya adalah yang terkuat di antara kelima elemen, dan rahasia mengubah batu menjadi emas adalah membuat serangannya memiliki efek asimilasi. Asimilasi. Ye Xuan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Pria berbaju perak itu menjelaskan, setelah ki atribut tanahmu menyebabkan kerusakan pada musuh, bukankah itu akan membuat mereka membatu? Rahasia mengubah ki atribut emas ini sangat mirip dengan pembatuanmu. Kau membatu, sementara itu terkondensasi menjadi logam, yang sangat sulit untuk dilarutkan dan akan menghambat aliran ki. Semakin lama logam itu bertahan, semakin keras jadinya. Jika tidak dilarutkan tepat waktu, bagian itu tidak akan berguna. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu aku memiliki ki atribut tanah. Jika aku terkena, aku seharusnya bisa melautkannya lebih baik daripada atribut lainnya, kan? Ye Xuan bertanya lagi. Ya, jadi kamu menahan Sun Xingyu, tetapi ranahmu terlalu rendah. Jika kamu menghadapinya, aku khawatir akan sulit untuk mengalahkannya. Pria berbaju perak itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Xuan ahli dalam segala hal kecuali ranahnya. Rahasia pengubah ki ini hanya berfungsi setelah menyebabkan kerusakan. Pada saat ini, Sile di belakang Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Mata Ye Xuan berbinar ketika mendengar ini. Dia benar-benar lupa akan hal ini. Ya, itu hanya akan berhasil jika kamu melukai seseorang. Tabrakan ki sederhana tidak akan berhasil. Pria berbaju perak itu mengangguk. Ye Xuan sedikit khawatir tadi, tetapi setelah mendengar ini, dia sama sekali tidak khawatir. Pengubah batu menjadi emas ini sebenarnya hanyalah versi pembatuan yang disempurnakan. Selama dia tidak terluka, misteri ini tidak akan menjadi ancaman besar baginya. Selain itu, dia masih memiliki darah pohon kehidupan suci, jadi apa yang perlu ditakutkan? Saudara Chen, saya punya satu pertanyaan terakhir. Apakah ada cara untuk mendapatkan senjata dewa virtual di aula cabang? Ye Xuan berhenti sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Senjata dewa virtual. Pria berbaju perak itu tidak tahu mengapa Ye Xuan menanyakan hal ini. Dia memikirkannya dan berkata, senjata dewa virtual sebenarnya tidak begitu berharga. Orang tua di alam dewa virtual di aula cabang memilikinya. Senjata dewa virtual berbeda dari senjata surgawi. Hanya yang kuat di alam dewa virtual yang dapat memainkan nilainya 100%. Selain itu, setiap senjata dewa virtual dapat tumbuh. Itu perlu dipelihara oleh atribut ki sejati dari yang kuat di alam dewa virtual. Semakin lama waktu pemeliharaan, semakin besar peningkatan senjata dewa virtual. Itu masih perlu dipelihara. Kelima orang itu terkejut. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar ini, dan mata mereka berbinar. Ye Xuan sedikit mengernyit, karena dia memiliki senjata dewa virtual. Namun, saat ini, dia tidak berada di alam dewa void, tetapi di alam jiwa, jadi dia tidak dapat mengolah senjata dewa void.
Senjata Dewa Void sangat mahal bagi orang kuat alam jiwa, tetapi tidak ada apa-apanya bagi orang kuat alam Dewa Void. Selain itu, senjata Dewa Void akan mengenali tuannya. Saudara Ye, jika Anda berada di alam Dewa Void, Anda menghabiskan 10 tahun mengolah senjata Dewa Void, maka senjata Dewa Void ini juga akan meningkatkan kekuatan serangan atribut bumi Anda. Jika senjata Dewa Void ini diambil oleh orang lain, jika pihak lain menggunakan senjata Dewa Void ini, itu akan sama seperti jika tidak diolah, hanya senjata Dewa Void biasa. Itu seperti membesarkan anak, mengenali pemiliknya. Pria berbaju besi perak itu melanjutkan. Begitu. Yesuan menyipitkan matanya dan berkata, jika saya mendapatkan senjata dewa virtual yang telah dipelihara orang lain, apakah saya harus memeliharanya dengan ki sejati saya lagi? Ya, setelah senjata dewa virtual diperoleh dengan senjata dewa virtual, itu harus dipelihara sendiri. Bagaimanapun, lebih mudah menggunakan senjata dewa yang telah dipelihara sendiri. Tentu saja, senjata dewa virtual juga dapat dibagi menjadi yang baik dan yang buruk. Pria berbaju perak itu berkata demikian dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Ye, apakah Anda juga memiliki senjata dewa virtual? Ketika ditanya pertanyaan ini, hati Yesuan bergetar dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Saya hanya berada di alam roh, bagaimana saya bisa memiliki senjata dewa virtual? Saya hanya ingin tahu. Benar sekali, meskipun setiap orang memiliki senjata dewa virtual, tidak semua orang dapat membuatnya. Sebagian besar senjata dewa virtual di Istana Raja Perang kami dibeli dari Istana Raja Senjata. Pria berbaju perak itu tertawa. Yesuan tersenyum datar dan tidak mengatakan apa-apa. Pedang 8 Desolate miliknya adalah senjata Dewa Pedang 8 Desolate, senjata dewa virtual. Namun, dia tidak tahu senjata dewa virtual tingkat apa pedang 8 Desolate ini. Apakah itu tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi, atau tingkat atas? Sebelum dia yakin, dia tidak berani menggunakannya dengan santai. Bab 573 Penilaian Penjaga Istana. Saudara Ye, Anda dapat beristirahat di sini selama 3 hari. Penilaian penjaga istana akan diadakan dalam 3 hari. Saya akan pergi terlebih dahulu. Pria berbaju besi perak itu berkata, lalu pergi. Yesuan dan keempat orang lainnya juga kembali ke halaman masing-masing untuk beristirahat. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setelah pria berbaju besi perak itu keluar, dia tidak kembali ke gerbang aula cabang, tetapi pergi mencari pria paruh baya berjubah hitam. Wakil Kepala Istana. Di halaman kecil, pria berbaju besi perak itu berlutut dengan satu kaki. Wakil Kepala Istana berbalik dan berkata, setelah 3 hari, Anda akan membawa mereka ke penilaian. Ya. Pria berbaju besi perak itu mengangguk, berhenti sejenak, dan bertanya lagi, lalu kapan saya harus mengubahnya? Selama penilaian, mari kita uji dulu. Sedangkan untuk 4 orang lainnya, gadis kecil dan pria besar itu baik-baik saja. Anda dapat melakukannya sendiri. Wakil Kepala Istana berkata dengan ringan. Kemudian, dia mengeluarkan 3 batu merah kecil dari cincin Qian Kun dan berkata, ini adalah 3 hati setengah iblis. Jika kamu gagal, bunuh saja mereka. Ya, aku akan menyelesaikan tugasnya. Pria berbaju besi perak itu mengangguk, matanya bersinar dengan warna aneh saat dia memasukkan 3 batu kecil itu ke dalam cincin Qian Kun dan pergi. Titik. Selama 3 hari ini, Yesuan tinggal di kediamannya sendiri, terus-menerus berlatih langkah naga perang dan pedang pembelah bumi untuk melihat apakah dia bisa meningkatkan denyut bumi ke tingkat keempat. Sayangnya, misteri ini bukanlah seni bela diri, dan tidak mudah untuk ditingkatkan. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada pagi hari keempat, Yesuan dan 5 rekannya bangkit dan berjalan ke gerbang aula cabang. Saat ini, ratusan orang telah berkumpul di gerbang aula cabang. Aula Raja Perang memiliki 9 aula cabang, yang masing-masing bertanggung jawab atas 12 domain, yang jumlahnya tepat 100 domain. Setiap domain memiliki 5 master domain, dan beberapa domain besar dapat memiliki 7 atau 8 orang, jadi orang-orang ini jumlahnya lebih dari 100. Di antara 12 domain aula cabang, domain Luoxia berada di peringkat ketiga dari bawah, dengan maksimal 6 orang. Yesuan dan 5 rekannya keluar dan menemukan tempat kosong untuk berdiri. Mereka melihat sekeliling. Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian Aula Raja Perang semuanya adalah para jenius di antara para jenius, dan transformasi atribut mereka setidaknya 50%. Yesuan adalah yang terburuk. Namun, dia masih memiliki rahasia untuk mendukungnya.
Di antara lusinan orang, hanya Sun Xingyu yang bisa dibandingkan dengannya. Aku hanya tidak tahu siapa Sun Xingyu. Banyak orang keluar dari aula cabang satu demi satu, dan segera, jumlahnya melebihi 100. Tidak hanya itu, tim penjaga istana juga keluar dari aula cabang, dan pria berbaju besi perak yang menerima Ye Xuan sebelumnya ada di antara mereka. Hai, saudara Ye. Pria berbaju besi perak itu berlari ke arah Ye Xuan. Saudara Chen. Ye Xuan buru-buru menyapa. Pria berbaju besi perak itu tersenyum dan berkata, tugas penilaian telah dilepaskan, dan aku akan membawa kalian berlima ke penilaian. Sambil berbicara, dia mengeluarkan gulungan perkamen dari cincin Qian Kun. Ye Xuan tidak terlalu memikirkannya dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Hancurkan gua laba-laba inti bumi. Setiap orang harus menghancurkan 100 laba-laba inti bumi dan membawa kembali 100 kantong racun laba-laba inti bumi. Batas waktu misi adalah 2 hari. Sile tidak dapat menahan diri untuk tidak membacanya. Seketika, kelima orang itu memiliki pertanyaan yang sama. Apakah laba-laba inti bumi ini kuat? Pria berbaju besi perak itu memahami keraguan kelima orang itu dan menjelaskan sambil tersenyum, laba-laba inti bumi dapat bertarung melawan seorang prajurit yang transformasi atributnya telah mencapai 50%. Transformasi atribut telah mencapai 50%. Ye Xuan terdiam. Transformasi atributnya tepat 50%, Murong Sue 70%, Sile 65%, dan dua lainnya 55%. Jadi, laba-laba inti bumi ini bukanlah ancaman. Namun, tugas penilaian ini membutuhkan 100 kantong racun laba-laba inti bumi, yang berarti mereka membutuhkan setidaknya 100 mayat laba-laba inti bumi. Ada sarang laba-laba inti bumi di sebelah barat aula cabang, dan misi kita kali ini adalah pergi ke sana. Pada saat yang sama, misi ini hanya dapat dilakukan sendiri. Selama periode penilaian, personel yang tidak dinilai perlu menunggu di luar, dan aku akan mengikuti dan mengevaluasi. Pria berbaju besi perak itu berkata. Kelima orang itu mengangguk, ini relatif mudah dipahami. Kemampuan bertarung adalah satu hal, tetapi kualitas keseluruhan tetap penting. Tidak cukup hanya lulus ujian dengan menjadi kuat. Oke, ayo. Pria berbaju besi perak itu tidak membuang-buang kata, dan langsung menyingkirkan gulungan perkamen, lalu memimpin Ye Xuan dan 5 orang lainnya untuk berlari ke arah barat. Ada banyak bahaya di dekat aula cabang Istana Raja Perang, tetapi para penguasa Istana Raja Perang tidak mengambil tindakan, untuk memberi orang lain kesempatan. Semakin berbahaya tempatnya, semakin banyak peluangnya, dan semakin besar peningkatannya. Jika kamu mati di sana, maka kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Pria berbaju perak itu menuntun Ye Xuan dan 5 orang lainnya untuk menempuh perjalanan sehari penuh, lalu berhenti di depan sebuah gunung. Gua itu adalah sarang laba-laba inti bumi. Selanjutnya, kalian masing-masing harus membunuh 100 laba-laba inti bumi dalam waktu 2 hari dan mengeluarkan mayatnya. Pria berbaju perak itu menunjuk ke sebuah gua gelap di bawah dan berkata. Dimengerti. Ye Xuan dan 5 orang lainnya mengangguk. Baiklah, kalian berempat tetap di sana dulu, dan Ye Xuan, kalian ikuti ujiannya dulu. Setelah pria berbaju perak itu selesai berbicara, dia segera jatuh. Tampaknya hanya tim mereka yang menerima tugas penilaian laba-laba inti bumi, dan yang lainnya telah pergi untuk melakukan tugas penilaian lainnya. Ye Xuan tidak peduli dan mengikutinya. Ye Xuan, setelah kalian turun, itu tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Bahkan jika nyawa kalian dalam bahaya, aku tidak akan mengambil tindakan. Ini aturannya. Pria berbaju perak itu berkata kepada Ye Xuan. Dimengerti. Ye Xuan menjawab dan langsung bergegas masuk ke gua gelap itu. Pria berbaju perak itu mengikutinya masuk dan kemudian menjauh darinya sejauh 1000 meter. Gua itu sangat gelap, tetapi setelah turun beberapa jarak, tiba-tiba menjadi terang. Ternyata itu dipancarkan oleh beberapa harta alam. Ye Xuan juga dengan cepat mengambil benda-benda ini dan menelannya. Meskipun kekuatan laba-laba inti bumi bagus, itu belum sampai pada titik menggunakan pedang 8 Desolate. Setelah memasuki gua, Ye Xuan bahkan tidak menggunakan transformasi Dewa Iblis, dan hanya berkeliaran dengan senjata surgawi kelas atas. His, his, his. Ketika Ye Xuan mendarat di gua, dia mendengar suara halus. Dia merasakannya dan menemukan bahwa selain pria berbaju perak yang mengikutinya, ada juga makhluk besar tergeletak di dinding batu. Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa itu memang seekor laba-laba. Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melihatmu hanya karena kamu bersembunyi di kegelapan. Pergilah ke neraka.
Ye Xuan langsung menebas pedang penghancur tanah, langsung membunuh laba-laba itu. Kemudian, dia berjalan mendekat dan mengambil tubuh laba-laba itu. Earth Pulse level 2, sungguh menakjubkan, dia telah memahami rahasia di usia yang begitu muda, jika transformasinya berhasil, dia pasti akan menjadi jenderal klan iblis liar besar kita. Pria berbaju besi perak di belakang Ye Xuan berkata dengan tatapan berbinar di matanya. Saat ini, Ye Xuan telah mengumpulkan tubuh laba-laba inti bumi dan terus bergerak maju. Bab 574 selesai. Tugas penilaiannya adalah membunuh 100 laba-laba bumi dalam waktu 2 hari. Tugas ini relatif mudah bagi Ye Xuan. Bagaimanapun, garis keturunan pohon suci hidupnya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih cepat daripada kecepatan pemulihan roh atribut kayu. Dia sama sekali tidak membutuhkan 2 hari. Ye Xuan terus masuk lebih dalam ke dalam gua, tetapi menemukan banyak laba-laba bumi yang tersebar. Laba-laba bumi ini semuanya dibunuh olehnya dengan mudah. 7, 8, 9. Segera, Ye Xuan melahap mayat laba-laba bumi di angkasa, mencapai 10. Saat ini, baru 10 menit sejak dia memasuki gua. Jika Lin Feng dan Wang En masuk, saya khawatir energi sejati mereka akan habis dan perlu dipulihkan. Hah! Laba-laba tanah merah. Pandangan Ye Xuan tiba-tiba muncul bola berwarna merah menyala. Dia menoleh dan melihat seekor laba-laba menyeret api berlari ke arahnya. Laba-laba api ini jauh lebih kuat daripada laba-laba bumi biasa. Saya khawatir ia dapat bertarung dengan prajurit yang transformasi atributnya telah mencapai 60%. Sayangnya, Ye Xuan berhasil membunuh Li Xiu, yang transformasi atributnya mencapai 70%. Transformasi Dewa Iblis, mati. Ye Xuan menggunakan kartu trufnya dan langsung membunuh laba-laba api itu. Kemudian, dia berjalan ke arah laba-laba api itu dan berkata, "Saudara Chen, laba-laba ini bisa dihitung berapa banyak?" "Hanya bisa dihitung 1. Pria berbaju besi perak di belakang berkata. Dalam hal ini, Ye Xuan mengumpulkan tubuh laba-laba api itu dan melahapnya, dan kekuatannya meningkat pesat. Aku tidak menyangka anak ini begitu kuat. Kupikir dia butuh waktu untuk menghadapi laba-laba api itu. Pria berbaju besi perak itu berpikir dalam hati. Tentu saja, dengan wilayah kekuasaannya, dia bisa dengan mudah membunuh laba-laba api itu. Ye Xuan terus masuk lebih dalam ke dalam gua itu. Gua ini pernah dijelajahi oleh orang-orang kuat dari Aula Raja Perang sebelumnya. Ada Raja Laba-laba Tanah di sini, yang kekuatannya sebanding dengan seorang master dengan transformasi atribut 75%. Namun, Raja Laba-laba Tanah ini tinggal di dasar, puluhan ribu meter dari tanah. Saat ini, Ye Xuan sudah masuk jauh ke dalam gua, dan akan mulai bertemu dengan kawanan laba-laba tanah di sini. 13. Bunuh. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa dan keluar untuk membunuh mereka. Ketika dia bergegas ke kawanan laba-laba tanah, hanya 3 dari 13 yang tersisa. Dia dengan cepat menebas 3 kali dan membunuh 3 laba-laba tanah. Yah, lebih dari 30. Beri aku beberapa jam lagi dan aku bisa menyelesaikan tugasnya. Ye Xuan sangat puas. Namun, tugas penilaiannya adalah 2 hari per orang, dan dia hanya butuh beberapa jam untuk menyelesaikan tugasnya, yang merupakan pemborosan. Jadi sekarang dia berpikir bahwa setelah menyelesaikan tugasnya, dia akan tinggal di gua laba-laba tanah ini untuk meningkatkan kekuatannya. 40. 50. 60. 70. Kecepatan membunuh Ye Xuan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia membunuh 70 laba-laba tanah, dan hanya tersisa 30 untuk menyelesaikan tugasnya. Namun pada saat ini, boom! Tiba-tiba suara keras menyebar di sarang. Ye Xuan mengerutkan kening, merasakan gerakan itu, tampaknya sekelompok besar laba-laba mendekat. Pria berbaju besi perak itu juga mengorbankan senjata surgawi kelas atas. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menyerang sekarang, itu hanya ucapan biasa. Wakil Kepala Aula sangat optimis tentang Ye Xuan. Jika dia membiarkan Ye Xuan melakukan kesalahan, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Mereka datang. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia menoleh dan melihat bahwa di ujung percabangan jalan mulai menyerbu keluar laba-laba bumi. Pedang retak bumi. Naga perang hentakan 10 kali lipat. Denyut bumi 2. Dia mulai menyerang dengan panik. Laba-laba bumi ini sekuat dia. Bahkan jika dia tidak menggunakan denyut bumi, dia dapat memblokir lubang itu dengan transformasi Dewa Iblis saja dan mencegah laba-laba bumi menyerbu keluar. Dia memperkirakan bahwa setelah waktu ini, jumlahnya akan memenuhi persyaratan tugas penilaian.
96, 97, 98, 99. Ye Xuan menghitung sambil menyerang, dan segera jumlahnya mencapai 100. Selama dia menyingkirkan laba-laba bumi ini, dia akan dianggap telah menyelesaikan penilaian. Pada saat itu, dia akan dapat bergabung dengan Istana Raja Perang dan menjadi penjaga Istana Raja Perang yang bahkan akan dihormati oleh penguasa domain. Namun, karena laba-laba bumi ini terus menyerbu keluar, dia tidak terburu-buru. Dia membunuh satu saat keluar. Dia berdiri di sana selama 1 menit. 363, sial, bagaimana bisa begitu banyak laba-laba bumi menyerbu keluar? Ye Xuan terkejut. Dengan begitu banyak laba-laba bumi, jika itu orang lain, seperti Murong Sue, mereka juga akan takut setengah mati. 363 laba-laba bumi, jumlah yang sangat besar, meskipun kekuatan individu tidak kuat, bagaimana orang biasa bisa memiliki kecepatan pemulihan yang mengerikan seperti Ye Xuan? Siapa anak ini, bagaimana energi sejatinya bisa tidak ada habisnya? Pria berbaju besi perak itu sangat terkejut. Pada saat ini, sosok yang lebih besar tiba-tiba muncul di ujung percabangan. Oh tidak, ternyata itu adalah Raja Laba-Laba Bumi. Wajah pria berbaju perak itu berubah. Raja Laba-Laba Bumi dapat bertarung dengan prajurit yang transformasi atributnya mencapai 75%. Transformasi atribut Ye Xuan hanya 50%. Bisakah dia menang dengan mengandalkan teknik rahasia saja? Pria berbaju perak itu tidak dapat memperkirakannya, tetapi dia tidak bergerak, tetapi menonton dengan tenang. Jadi ternyata bosnya telah keluar. Tepat sekali. Mari kita ubah menjadi pengalamanku. Mata Ye Xuan berbinar. Dia bahkan membunuh Li Xiu, yang memiliki transformasi atribut 70%. Apa yang perlu ditakutkan dengan binatang suci belaka? Kau tahu, hampir semua manusia dapat menantang binatang suci tingkat tinggi. Pedang retak bumi. Naga. Perang hentakan 10 kali lipat. Denyut bumi tingkat 2. Sebelum Raja Laba-Laba Bumi ini keluar, laba-laba bumi biasa itu mati, dan kemudian Raja Laba-Laba Bumi bergegas keluar dari tumpukan mayat. Pertarungan bos. Namun yang mengejutkan pria berbaju perak itu adalah Ye Xuan tidak bertarung dengan Raja Laba-Laba Bumi ini, tetapi melewatinya, lalu mulai mengumpulkan mayat laba-laba bumi dengan cepat. Anak ini, dia masih mengumpulkan barang-barang di saat kritis. Mungkinkah dia ingin langsung melarikan diri setelah mengumpulkannya? Pria berbaju perak itu berpikir dalam hati. Dia melihat bahwa Ye Xuan lebih cepat daripada Raja Laba-Laba Bumi, jadi dia tidak khawatir. Setelah beberapa saat, Ye Xuan mengumpulkan lebih dari 300 mayat laba-laba bumi. Dia menyimpan 100 di antaranya dan kemudian melahap sisanya. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, dan saat ini menjadi 53 poin. Lebih dari 300 mayat dan jiwa binatang suci membuat Ye Xuan melambung 3 tingkat sekaligus. Bagus, semuanya, pergilah ke neraka. Ye Xuan berteriak dan tiba-tiba menyerang. Cangkang laba-laba bumi masih keras, dan laba-laba bumi ini masih seorang raja, jadi relatif kuat dan agak sulit. Meskipun cangkangnya keras, denyut nadi bumi Ye Xuan paling menyukai hal-hal ini dengan pertahanan yang kuat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Raja Laba-Laba Bumi jatuh. Mati. Bab 575 Setengah Iblis. Sangat buruk, bahkan Li Xiu dapat membunuhnya dengan mudah, membosankan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, mengumpulkan tubuh Raja Laba-Laba Bumi, dan melahapnya secara langsung. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, saat ini 55 poin. Raja Laba-Laba Bumi ini memberi Ye Xuan banyak pengalaman dan memungkinkannya untuk menerobos 2 kali. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada pria berbaju perak yang agak tertegun, Saudara Chen, misiku selesai. Pria berbaju perak itu kembali sadar dan tersenyum, ya, Anda telah melampaui persyaratan misi. Saya juga telah mengamati Anda di sepanjang jalan, dan evaluasi keseluruhannya bagus. Namun, evaluasi ini masih setengah selesai. Apa lagi? Ye Xuan bertanya tanpa sadar. Ada ujian tersembunyi dalam tugas penilaian penjaga istana ini. Hanya saat ini saya dapat memberi tahu Anda. Pria berbaju perak itu mengepalkan pedang panjang di tangannya dan berkata, ujian tersembunyi ini untuk bertarung denganku. Aku perlu mengetahui kekuatan tempurmu yang sebenarnya. Ujian tersembunyi. Ye Xuan tidak meragukannya dan berkata dengan ngeri, tapi, Saudara Chen, transformasi atributmu telah mencapai 80%, yang dapat membunuhku dalam hitungan detik. Ya, tapi kita masih harus bertarung.
Jangan khawatir, aku hanya akan bertahan, tidak menyerang. Pria berbaju perak itu mengangguk. Oh, jadi begitu. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Mata Ye Xuan berbinar. Dia belum pernah bertarung dengan pria kuat yang transformasi atributnya mencapai 80%. Dia juga ingin melihat apakah dia bisa mengancam pihak lain tanpa menggunakan pedang 8 Desolate. Ayo. Pria berbaju perak itu mengepalkan pedang panjang dan berkata. Bang! Ketika suaranya jatuh, sosok Yesuan bersinar, dan dia mengangkat kakinya untuk melakukan langkah naga perang 10 kali lipat, yang mengandung denyut nadi bumi. Namun, pria berbaju perak itu telah mengikutinya begitu lama, bagaimana dia bisa terkena gerakan ini? Kaki pria berbaju perak itu telah lama meninggalkan tanah, jadi langkah naga perang tidak berguna baginya. Ini juga sesuai dengan harapan Yesuan. Tangan kanannya mulai berayun cepat, dan pedang pembelah bumi terus menyerang pria berbaju besi perak itu. Beberapa pedang pembelah bumi ini langsung menembus udara, sementara yang lain menancap ke tanah dan menyapu keluar dari sisi pria berbaju besi perak itu. Pria berbaju besi perak itu berdiri di udara, mengayunkan pedang panjangnya, dan langsung mengalahkan pedang pembelah bumi di depannya. Adapun pedang pembelah bumi yang menyapu keluar dari tanah, mereka diledakkan satu persatu oleh tangan kirinya. Baru saat itulah Yesuan mengerti bahwa pria berbaju besi perak itu memiliki ki sejati atribut api, yang hanya menahan atribut buminya. Ini adalah item tersembunyi dalam penilaian. Jika mendapat evaluasi tinggi, mungkin ada hadiah. Yesuan berpikir dalam hatinya sambil menyerang. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa item penilaian tersembunyi ini hanya dibuat oleh pria berbaju besi perak di tempat. Pria berbaju besi perak itu memiliki tujuan lain. Boom! 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 Serangkaian suara teredam menyebar, dan semua serangan yang dilancarkan Yesuan berhasil dikalahkan oleh pria berbaju perak itu. Jika mereka benar-benar harus bertarung, Yesuan pasti akan menang. Bagaimanapun, atribut ki-nya tidak terbatas. Bahkan jika transformasi atribut pria berbaju perak itu mencapai 80%, mustahil baginya untuk tidak menggunakannya. Tentu saja, saat itulah pria berbaju perak itu tidak menyerangnya. Yesuan, mengapa kamu memiliki begitu banyak ki? Akhirnya, pria berbaju perak itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Haha, saudara Chen, kamu tidak bersikap baik. Ini rahasiaku. Yesuan tidak akan memberitahunya bahwa dia memiliki darah pohon kehidupan suci. Baiklah. Pria berbaju perak itu tidak setuju. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyingkirkan pedang panjang di tangannya. Selanjutnya, dia menggunakan tinjunya untuk menghadapi pedang-pedang yang mengguncang bumi ini, dan dia menghancurkan pedang-pedang yang mengguncang bumi itu dengan satu pukulan. Boom! 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 Apa, tinju? Yesuan terkejut. Yesuan, jadilah lebih kuat. Teriak pria berbaju perak itu. Mata Yesuan bersinar, dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Transformasi atributnya telah mencapai 55%. Bahkan jika Li Xiu masih hidup, dia tidak dapat menahan serangannya. Namun, di mata pria berbaju perak itu, serangan ini memang sangat rentan. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia menemukan bahwa pria berbaju perak itu tampaknya tidak menggunakan ki sejati, tetapi menggunakan asteris untuk mengalahkan pedang yang mengguncang bumi ini. Bagaimana ini mungkin? Anda tahu, setelah alam roh, kebugaran fisik seorang prajurit tidak banyak, tetapi pria berbaju perak itu bahkan tidak menggunakan ki sejati, dan dia mampu meledakkan pedangnya yang mengguncang bumi dengan tinjunya, yang membuatnya merasa luar biasa. Dia berhenti dan bertanya dengan kaget, Saudara Chen, bagaimana fisikmu bisa begitu kuat? Pria berbaju perak itu tersenyum tipis dan berkata, ini juga rahasiaku. Oke, penilaiannya sudah selesai, kamu lulus. Lulus. Ketika kata ini sampai ke telinga Yesuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Apakah ini berarti dia telah bergabung dengan Istana Raja Perang? Terima kasih, Saudara Chen. Yesuan berkata sambil tersenyum, ayo keluar. Jangan khawatir. Pria berbaju besi perak itu menghentikan Yesuan dan berkata, selanjutnya, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Apa? Yesuan berhenti dan menatap pria berbaju besi perak itu dengan tenang. Entah mengapa, dia selalu memiliki perasaan aneh di hatinya. Baru saja kamu bertanya kepadaku mengapa fisikku begitu kuat. Aku dapat memberitahumu rahasia ini, tetapi itu tergantung pada apakah kamu ingin mengetahuinya atau tidak. Pria berbaju besi perak itu berkata perlahan. Rahasia. Ingin tahu atau tidak?
Dua kata ini membuat Ye Xuan sedikit bingung. Ini adalah rahasia pria berbaju besi perak itu. Dia akan mengatakannya jika dia mau. Apa artinya melihat apakah kamu ingin mengetahuinya atau tidak? Jika saudara Chen bersedia membagikannya, aku bersedia mendengarkan. Ye Xuan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Setelah pria berbaju perak itu berkata demikian, dia tiba-tiba bertanya, Ye Xuan, apakah kamu pernah mendengar tentang ras iblis? Ras iblis. Mendengar ini, Ye Xuan tercengang. Dia pernah mendengar tentang ras manusia dan ras laut, tetapi dia belum pernah mendengar tentang ras iblis, jadi dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Di dunia ini, sebenarnya ada banyak ras, seperti ras manusia, ras laut, ras iblis, Del. Ras iblis juga merupakan ras di dunia ini. Karena kamu belum pernah mendengar tentang ras iblis, kamu seharusnya tidak melihatnya. Ras iblis, kamu dapat membayangkannya sebagai ras binatang suci yang dapat berubah menjadi bentuk manusia. Pria berbaju perak itu menjelaskan. Mendengar ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan beberapa orang dalam benaknya, yaitu, klan Jiaolong di Istana Laut Dalam. Yu Yi, Yu Men dan yang lainnya, karena nenek moyang mereka mengambil rumput pengubah bentuk, mereka semua memiliki kemampuan untuk berubah wujud. Jadi, apakah mereka dianggap sebagai manusia laut atau iblis? Namun, ini tidak penting. Yang terpenting adalah, mengapa pria berbaju perak itu memberitahunya hal ini? Mungkinkah, saudara Chen, kamu? Ye Xuan tiba-tiba mendapat ide dan bertanya dengan kaget. Ya, aku adalah iblis, tetapi aku hanya setengah iblis. Awalnya aku adalah manusia, dan kemudian aku mengambil setengah hati iblis. Setengah dari hatiku adalah hati iblis. Titik. Pria berbaju perak itu tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan rahasia di dalam hatinya.